Di dalam Alkitab dikatakan ada seorang dari sekian banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepada orang tersebut, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu Tuhan Yesus menambahkan berkata kepada orang tersebut, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Jadi dari ayat ini Tuhan mengingatkan, dari kisah ini, orang percaya Yesus harus hidup sepenuhnya bergantung pada Yesus. Kalau saudara baca di dalam ayat, di dalam kisah tersebut, ditulis di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 15 itu, kisah orang kaya yang bodoh. Jadi Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dikehendaki menjadi orang yang kaya, yang pandai di hadapan Tuhan, bukan orang yang kaya yang bodoh. Jadi Tuhan memang mau kita itu menjadi orang kaya yang pandai di hadapan Tuhan. Orang yang kaya yang pandai di hadapan Tuhan yaitu apa? Orang yang senantiasa hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam kisah tersebut, pada waktu orang itu minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, itu dapat ditafsirkan bahwa orang tersebut tidak mengerti. Sebenarnya kalau kita teliti, Yesus datang di dunia untuk apa? Untuk selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Jadi bukan untuk urusan harta kekayaan, bukan untuk warisan. Dan bahkan dari kisah ini, kita itu diingatkan bahwa kekayaan yang sejati itu bukan bergantung kepada banyaknya harta yang kita miliki, bukan, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Jadi Alkitab berkata sejak kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu menerima kelimpahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa, ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 26, setelah Musa ini dewasa, dia berkata dengan imannya bahwa Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah, itu. Bahkan kalau kita teliti di dalam Alkitab, ditulis di dalam Ulangan 28 ayat 47-48. Ketika saudara dan saya terima Yesus, terima kelimpahan. Tetapi secara fakta, hidup ini dipenuhi dengan berbagai persoalan permasalahan. Kalau kita sudah menerima Yesus yang adalah kelimpahan, kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa bergembira, kita tidak bisa bersuka cita, maka dampaknya ditulis di dalam Ulangan 28 ayat 48. Maka engkau akan lapar dan haus. Engkau akan telanjang. Telanjang itu dipermalukan. Dan engkau akan mengalami kekurangan segala-galanya. Dan engkau akan diserahkan oleh Tuhan kepada musuh, yaitu siapa musuh kita? Iblis. Dan kuk besi itu ditimpakan di atas tengkukmu, dan sampai engkau dipunahkannya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, ketika saudara dan saya terima Yesus, itu terima kelimpahan. Jadi hidup orang percaya Yesus harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Itu. Ya, jadi memang begini. Di dalam kehidupan ini ada orang itu memiliki sedikit kekayaan, tetapi hidupnya bisa tenang, bisa puas, bisa menikmati. Cocok seperti Alkitab katakan, ditulis di dalam Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, itu di satu sisi memang juga ada orang itu memiliki harta berlimpah-limpah, namun tidak dapat menikmatinya. Bahkan mata mereka tidak puas dengan kekayaan.
Itu pun juga cocok seperti Alkitab katakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi jelas sebagai orang percaya Yesus, saudara dan saya, kita harus hidup sepenuhnya bergantung kepada Yesus, bukan kepada harta kekayaan dunia. Jadi jangan oleh karena tugas, jangan oleh karena tanggung jawab di dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita itu mengabaikan Tuhan. Jangan. Mari saudara dan saya harus menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk cari Tuhan. Jadi ibarat zaman sekarang itu orang tua dibelenggu oleh kesibukan, oleh tugas-tugas kehidupan, sehingga kan ada banyak kisah-kisah sehingga orang tua itu tidak ada waktu untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu tidak terdidik dengan baik, sehingga hidup anak-anaknya rusak. Memang harta kekayaannya berlimpah, tapi anak-anaknya ya terlantar hidupnya, tidak mengerti kebenaran. Nah, jadi itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan melalui firman-Nya supaya saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah orang kaya. Orang kaya harus pandai di hadapan Tuhan, yaitu bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan kepada harta kekayaan dunia. Tuhan Yesus memberkati.